Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sebuah filosofi hidup yang menurut saya kuat banget. Namanya penata layanan atau stewardship. Intinya sih simple. Gimana kalau semua yang kita punya itu sebetulnya bukan milik kita, tapi cuma pinjaman? Nah, untuk mulai, coba deh tanya ke diri sendiri. Anda ini sebenarnya pemilik atau manajer dari hidup Anda? Anggapannya gimana? Semua yang Anda punya itu mutlak milik Anda? Atau Anda cuma dititipin buat ngelola aja? Percaya deh, jawaban Anda untuk pertanyaan ini itu bisa mengubah segalanya. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu akarnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penata layanan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pada dasarnya, penata layanan itu ya tentang manajemen. Ini adalah tanggung jawab untuk ngurusin sumber daya yang sebetulnya bukan punya kita. Coba bayangkan diri Anda sebagai CEO dari perusahaan paling berharga, yaitu hidup Anda sendiri, di mana Anda bertanggung jawab ke pemilik yang lebih besar dari Anda. Menurut kerangka berpikir ini, fondasinya itu ya keyakinan bahwa semua hal pada akhirnya adalah milik Tuhan. Kehidupan kita, kesehatan, bakat, bahkan setiap nafas yang kita hirup, itu semua bukan murni hasil kerja keras kita, tapi sebuah kepercayaan yang dititipkan. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Pada dasarnya, cuma ada dua cara buat memandang hidup dan semua yang kita miliki. Sebagai seorang pemilik, atau sebagai seorang manajer. Wah, bedanya jauh banget kan? Pola pikir pemilik itu dasarnya kebanggaan. Ini punya gue, hasil jerih payah gue, gitu kan? Nah, kalau manajer, dasarnya tanggung jawab. Ini titipan, gue harus kelola sebaik-baiknya. Kelihatannya sepele ya, cuma geser cara pandang dikit, tapi dampaknya bisa mengubah total cara kita lihat sukses, gagal, bahkan tujuan hidup kita sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita nggak punya apa-apa selamanya, tapi kita bertanggung jawab atas semuanya selama kita ada di sini. Ini panggilan untuk jadi rendah hati sekaligus punya tanggung jawab yang besar. Sumber materi kita bahkan ngasih contoh yang cukup keras tentang bahayanya pola pikir pemilik. Kisah Lucifer yang digambarkan sebagai malaikat super cerdas itu intinya tentang seorang manajer brilian yang jadi sombong dan pengen jadi pemilik. Dia ingin jadi setara dengan sang pencipta, dan justru keinginan itulah yang bikin dia jatuh. Jadi, kerangka kerja ini sebenarnya menyajikan dua jalan, dua pilihan, dengan hasil yang beda banget. Konsekuensi dari pilihan kita ini digambarkan dengan sangat jelas dalam sebuah perumpamaan yang mungkin udah sering kita dengar. Perumpamaan talenta ini, wah, ini studi kasus yang pas banget. Ada satu manajer yang ambil titipannya, terus dia puterin, dia kembangin. Satunya lagi, karena takut, malah didiamin aja. Hasilnya gimana? Yang setia, yang kerja, malah dikasih tanggung jawab lebih besar lagi, ikut ngerasain sukses bosnya. Yang malas, hilang semua yang dia punya. Jadi poin utamanya di sini bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang udah dikasih ke kita. Itu yang penting. Oke, cukup soal kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Sumber materi ini menguraikan 5 area utama dalam hidup yang perlu kita kelola secara aktif. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, waktu. Menurut sumber ini, kunci ngelola waktu itu adalah prioritas yang jelas. Mulai dari fondasi spiritual, lanjut ke pilar terdekat kita, keluarga, baru setelah itu tanggung jawab harian kayak pekerjaan. Kenapa urutannya begini? Tujuannya biar kita membangun hidup di atas fondasi yang kuat dan memastikan hal-hal yang paling krusial nggak kegeser sama hal-hal yang cuma kelihatan mendesak. Lanjut, bakat kita. Cara pandang penata layanan ini ngelihat bakat bukan buat dipamerin, tapi sebagai alat buat berkontribusi. Mau Anda seniman, insinyur, atau perawat, tujuannya sama, pakai keahlian itu buat ngasih dampak. Karena menurut kerangka ini, tragedi terbesar itu bukan gagal, tapi menyia-nyiakan bakat di tempat yang salah. Oke, sekarang kita bahas soal harta atau uang. Prinsipnya jelas banget. Uang itu harusnya jadi alat kita, jadi hamba kita, bukan jadi tuan kita. Soalnya, kalau uang yang jadi tuannya, prioritas hidup kita pasti bergeser total. Terus gimana cara praktisnya? Sumber ini menyarankan sebuah rencana anggaran yang jelas. 10% untuk memberi sebagai pengingat kalau nggak semua itu punya kita. 20% buat masa depan, bangun keamanan, 30% buat kewajiban sekarang,
dan sisa 40% buat dinikmati. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi kerangka berpikir biar uang tetap jadi alat, bukan tujuan akhir. Terus, kenapa sih disiplin keuangan ini jadi penting banget sekarang? Nah, sumber yang kita bahas ini menyoroti sebuah tren yang jujur aja agak bikin khawatir. Proyeksinya, puncaknya itu di sekitar tahun 2025. Makin banyak orang loh yang terpaksa bakar tabungan mereka cuma buat nutupin biaya hidup sehari-hari. Ini jadi pengingat keras buat kita semua ya. Tanpa pengelolaan yang benar, stabilitas finansial kita itu rapuh banget. Sumber daya keempat ini yang paling personal, keluarga dan hubungan. Idenya simpel aja, pelayanan kita itu mulainya dari rumah. Sebelum kita coba mengubah dunia, pastiin dulu kita jadi teladan dan sumber dukungan buat orang-orang terdekat kita. Kuncinya, komunikasi yang sehat. Terakhir, tapi justru jadi fondasi dari semuanya, adalah kesehatan. Dalam kerangka penata layanan, badan kita ini bukan punya kita buat dirusak, tapi alat utama yang dititipkan. Kalau kita abai soal istirahat, nutrisi, dan olahraga, itu sama aja kayak ngebiarin alat paling penting kita jadi berkarat. Tanpa kesehatan, semua tanggung jawab lain jadi jauh lebih berat, bahkan mustahil. Semua ini, pada akhirnya, mengerucut ke satu ide utama. Seluruh kerangka berpikir penata layanan ini dibangun di atas gagasan soal pertanggungjawaban di akhir. Inti gagasannya adalah, suatu saat nanti akan ada semacam evaluasi tentang bagaimana kita mengelola semua yang dititipkan ke kita, waktu kita, bakat kita, harta kita, dan hubungan kita. Dan buat mereka yang berhasil dalam tinjauan kinerja ini, upahnya bukan kekayaan duniawi, tapi sesuatu yang jauh lebih abadi. Ini adalah janji utama dalam sistem kepercayaan ini buat mereka yang hidupnya setia sebagai seorang penata layan. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda setuju dengan ide ini, bahwa hidup Anda dan semua isinya itu sebetulnya cuma pinjaman berharga, bukan hak milik permanen, pertanyaannya jadi simpel. Apa rencana Anda? Gimana Anda bakal mengelola pinjaman yang luar biasa ini?